Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Al-Aslul Awwal, pokok dasar yang pertama dari 3 pokok dasar yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Pokok dasar yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Apabila engkau ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh, masih melanjutkan dari ucapan yang kemarin. Qala Syekh, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Jadi bila engkau ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku, yaitu Allah adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, dan aku tidak memiliki sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat yang pertama atau jawaban yang pertama tadi, ketika ditanya siapa Rabbmu, Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta. Ini al-iqrar bi rububiyatillah, mengakui rububiyah Allah, bahwasannya Allah adalah Rabb yang menciptakan alam semesta ini, memeliharanya, menjaganya, mengaturnya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rizki, dan seterusnya. Ini al-iqrar bi rububiyatillah. Kemudian Syekh melanjutkan, tidak cukup hanya ikrar atau mengakui rububiyah Allah atau mengimani rububiyah Allah, tidak cukup. Sehingga beliau mengatakan wa huwa ma'budi, dan dia, yaitu Allah, adalah ma'budi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, dan aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Ini maknanya al-iqrar bi uluhiyatillah, mengakui, mengimani uluhiyah Allah, yaitu bahwasannya yang berhak diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, asyarah penjelasan. Qauluhu, ucapan Syekh, wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Dialah Allah yang menciptakan apa, yang
Rabbku yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta ini, dan dialah sesembahanku, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku. Ar-Rabb alladzi hadza sya'nuh, Ar-Rabb yang keadaannya seperti ini, yang memelihara makhluk, menjaganya dan memelihara alam semesta ini. Ar-Rabb yang keadaannya seperti ini, huwallazi yastahiqqul ibadata, dialah yang berhak untuk diibadahi, minni wa min ghairi, olehku dan oleh selainku. Ar-Rabb yang seperti inilah, yang kondisinya seperti ini, keadaannya seperti ini, dialah yang berhak untuk diibadahi, olehku dan oleh selainku. Summa aidan, kemudian juga nabbaha Syekh rahimahullahu taala, Syekh mengingatkan, memperingatkan, annahu la yakfil iqraru birrububiyah, bahwasannya tidak cukup mengakui rububiyah Allah saja. Tidak cukup. La yakfi an yakul au an taqula rabbiyallahu alladzi rabbani bi ni'amih. Tidak cukup engkau mengatakan rabbiyallah, Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani bi ni'amih, yang telah memeliharaku dengan nikmat-nikmatnya. Tidak cukup engkau mengatakan demikian. Hadza la yakfi, ini enggak cukup, hanya sekedar mengakui rububiyah Allah. La budda an ta'tarifa lahu bil ubudiyah, la bud, harus, an ta'tarifa lahu bil ubudiyah, harus engkau mengakui ubudiyah, yaitu mengakui bahwasannya yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Wa an tukhlisa lahul ibadah, dan harus engkau mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza huwal farqu ma bainal muwahhidi wal musyrik, inilah perbedaan antara seorang yang bertauhid dengan seorang yang musyrik. Fal muwahhidu yukirru bi rububiyatillah azza wa jal wa bi ubudiyatihi wahdahu la syarikalah. Seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid, dia menetapkan atau mengakui rububiyah Allah dan ubudiyah Allah. Seorang yang bertauhid, dia mengakui rububiyah Allah, Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Wa bi'ubudiyatihi wahdahu la syarikalah, dan seorang yang muwahhid juga meyakini, menetapkan bahwasannya yang berhak diibadahi hanya Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Ini seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid, mengakui rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Wal musyrik, sedangkan orang yang musyrik, yukirru bi rububiyatillah, dia mengakui rububiyah Allah, mengakui Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur segala urusan, dia mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrikun jahiliyah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Mereka mengakui rububiyah Allah. Walakinnahu musyrikun fi ibadatihi, akan tetapi dia menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Dia mengakui Allah yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, tetapi dia menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah.
yusyriku ma'ahu ghairahu fi ibadatihi, dia mempersekutukan selain Allah dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusyriku ma'ahu man la yakhluq wa la yarzuq wa la yamliku syai'a. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memberikan rezeki dan tidak bisa memiliki sesuatu apapun. Enggak berdaya, enggak bisa mengatur alam ini. Hadza huwal farqu ma bainal muwahhid wal musyrik. Ini adalah perbedaan antara seorang yang bertauhid dengan seorang yang musyrik. Al muwahhidu yaqul, seorang yang bertauhid dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Wa laisa li ma'budun siwa, dan aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Ini ucapan orang yang bertauhid. Amal musyrik, adapun seorang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, maka dia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Lakinnal ibadata indahu laysat khassatan lillah. Dia mengatakan Rabbku adalah Allah, tetapi ibadah menurut dia bukan khusus untuk Allah. Faya'budu ma'allahil asjar, maka orang ini, orang musyrik ini, dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, seperti beribadah kepada asjar, beribadah kepada pohon-pohon, dikeramatkan, ya. Roh pohon beringin ini pohon yang barokah, ya, sehingga berdoa di pohon tersebut, ya, mencari berkah di pohon tersebut, ya, bernazar untuk pohon tersebut, ya. Iya dan billahi min dzalik. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada asjar, pohon-pohon, ya. Kalau di negeri kita mungkin pohon beringin, ya. Kalau di negeri Arab, ya, mungkin pohon bidara, ya. Nah, yang sudah besar, yang biasanya dikeramatkan. Nah, wal ahjar, dan di samping dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada batu-batu, ya. Batu-batu disembah, diibadahi, diserahkan padanya sesajen, ya. Nah, dan seterusnya yang dianggap sebagai batu keramat, ya. Wal aulia, demikian pula di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada wali-wali, ya. Wali ini, wali itu, ya. Nah, sehingga dia berdoa di kuburannya wali ini, ya. Wahai wali, berikanlah saya rizki. Wahai wali, berikanlah saya keturunan, ya. Nah, atau wahai wali, sampaikanlah kepada Allah demikian dan demikian, ya. Ngobrol dengan mayit, nah, meminta kepada mayit, ya. Ini kondisi mereka. Seorang yang musyrik, ia menyekutukan Allah, dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, seperti pohon-pohon, batu-batu, wali-wali, ya, yang dianggap wali. Nah, wassolihin, dan juga kepada orang-orang soleh, ya, berdoa atau menyembah atau beribadah kepada orang-orang soleh. Nah, wal kubur, demikian pula
menyembah kuburan, ya. Nah, dan seterusnya, beribadah atau berdoa kepada kuburan, meminta kepada mayit, ya, ahli kubur, ya, diagung-agungkan kuburan, ya. Ini kondisi seorang yang musyrik. Falidzalika shara musyrikan. Oleh karena itu orang ini menjadi musyrik, seorang yang menyekutukan Allah, yang semestinya ibadah hanya kepada Allah saja, mempersembahkan ibadah, ya, sesembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tapi dia selewengkan juga kepada selain Allah. Falidzalika shara musyrikan. Oleh karena itu dia dinamakan sebagai musyrik. Walam yanfa'uhu al-iqraru birrububiyah. Dan tidak bermanfaat pernyataan dia atau keyakinan dia bahwasannya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki. Nah, pengakuan seperti ini la yanfa'uhu, tidak bermanfaat baginya. Walam yudkhilhu fil Islam. Dan tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Sekedar mengakui adanya Allah, mengimani adanya Allah, ya, meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, memberikan rizki dan seterusnya. Keimanan seperti ini atau keyakinan seperti ini tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Buktinya Rasulullah SAW masih memerangi orang-orang musyrikun, ya. Padahal mereka mengakui adanya Allah, ya. Mereka beribadah juga kepada Allah. Nah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka ini akan menjawab Allah. Tetapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang demikian karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Mereka masih beribadah kepada berhala-berhala, ya. Berhala gambarnya orang soleh, ya. Nah, yang dianggap orang soleh ini mampu untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Nah, ya, haula'i syufa'auna indallah. Ya, mereka itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Nah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kami tidak mengibadahi berhala-berhala ini kecuali dalam rangka supaya berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah, ya. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi melalui berhala-berhala ini menduakan Allah dalam hal ibadah. Mestinya dia langsung kepada Allah, berdoa langsung meminta kepada Allah, meminta syafaat langsung kepada Allah, tidak melalui perantara ini, perantara berhala ini atau mayit, ya, atau yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang musyrikun jahiliyah masih diperangi oleh Rasulullah SAW, karena mereka tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak. Mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Baik. Kemudian faqauluhu wa huwa ma'budi ay al-ilahu alladhi a'buduhu. Ucapan Syekh wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku. Ay yaitu al-ilahu alladhi a'buduhu. Allah adalah sesembahan yang aku menyembahnya, yang aku beribadah hanya kepadanya. Wa qauluhu, kemudian ucapan Syekh, laisa li ma'budun siwa, aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. La minal malaika, tidak dari kalangan malaikat, enggak ada sesembahan selain Allah, walaupun dia malaikat. Wala minar rasul, tidak pula dari para rasul. Wala minas solihin, tidak pula dari orang-orang soleh. Wala minal asjar, tidak pula dari pohon-pohonan. Walal ahjar, tidak pula dari batu-batuan.
wala min ay syai', dan tidak pula dari apapun. Aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Laisa li ma'budun siwah, aku tidak memiliki sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza takriru tauhid bidalil. Ini adalah pengakuan tauhid ya, dengan disertai dalil. Nah, yaitu dia mengatakan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dia yaitu Allah adalah sesembahanku dan aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Nah, ini penetapan tauhid bidalil dengan dalil. Wa hadza dalilun aqli, dan ini adalah dalil secara akal. Ya, dalil secara akal. Tsumma dzakara dalilan naqliyya minal Qur'an, kemudian Syekh menyebutkan dalil naql, dalil dari wahyu. Ya. Minal Qur'an, dari Al-Qur'anul Karim, yaitu wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini dalil dari ucapan Syekh tadi. Ketika engkau ditanya siapa Rabbmu, jawab, Rabbku adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta. Dialah yang merupakan sesembahanku dan aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Dalilnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Hadhil ayatu, ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, awalul Qur'ani fil mushaf, adalah awal Al-Quran yang ditulis dalam mushaf. Laisa qablaha illa bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak ada yang tertulis sebelum alhamdulillahirabbil alamin kecuali bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan ayat munfasilah, ayat yang tersendiri. Nah, wa hiya akhiru kalami ahlil jannah. Alhamdulillahirabbil alamin yang ditulis pertama dalam mushaf, ya, yang merupakan ayat pertama dari suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Wa hiya akhiru kalami ahlil jannah, dan alhamdulillahirabbil alamin ini juga merupakan akhir ucapannya ahlul jannah. Akhir ucapannya dari ahlul jannah. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin adalah penutup ucapannya ahlul jannah. Penutup atau pengakhir ucapannya ahlul jannah. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup ucapan mereka, penutup ucapan ahlul jannah, anilhamdulillahi rabbil alamin, adalah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wallahu jalla wa ala iftataha bihal khalq, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuka penciptaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala, Allah berfirman, dalilnya ini, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengadakan kegelapan dan cahaya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengadakan gelap dan an-nur, cahaya. Allah memulai atau membuka al-khalaq, penciptaannya, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur wa khatama bihal khalq. Demikian pula Allah menutup penciptaannya, nah, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala, Allah berfirman,
wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat Az-Zumar ayat yang terakhir. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan na'am diberi putusan di antara mereka bil haqq, ya, dengan benar atau dengan adil, ya, mereka diberi putusan na'am dengan adil, dengan benar. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah menutup al-khalq, ya, penciptaannya, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Fataha bihal khalqa wa khatama biha. Allah membuka penciptaannya dengan alhamdulillah, ya, pujian kepada Allah, dan juga menutup dengan kalimat itu juga. Fahiya kalimatun azimah, maka kalimat alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin ini merupakan kalimat yang agung, ya, kalimat yang agung. Fa qauluhu ta'ala, kemudian yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala alhamdu. Sekarang kita membahas kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dalil yang dibawakan oleh Syekh. Kata alhamdu as-sana'u 'alal mahmud ma'a mahabbatihi wa ijlali. Kata alhamdu itu adalah as-sana', pujian, 'alal mahmud, kepada yang dipuji, pujian atau sanjungan kepada yang dipuji, ma'a mahabbatihi wa ijlali, yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi memuji atau menyanjung yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ini makna alhamdu, ya. Segala puji. Dia memuji Allah dengan segala pujian, yang pujian ini disertai dengan kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Kemudian wa'al, alif dan lam, alhamdu, alif lamnya ini fil hamd, dalam kata alhamd, lil istighraq, maknanya untuk istighraq, yaitu mencakup segala bentuk hamd, mencakup segala bentuk pujian. Nah, artinya, arti alhamdu, ya, alhamdu artinya jami'ul mahamidi lillah, semua pujian adalah hanya milik Allah. Mulkan wastihqaqan, segala pujian, semua pujian, ya, adalah milik Allah dan yang berhak hanya Allah. Nah, mulkan wastihqaqan, milik Allah dan juga yang berhak hanya untuk Allah. Ini makna alhamdu. Sehingga ketika mengartikan alhamdu, kita artikan apa? Segala puji. Ya, tidak hanya satu puji, ya, walaupun secara naam bahasa atau kata di sini hamdun, hamdun itu satu pujian. Tetapi ketika ada alif lamnya di sini, ya, dan alif lam ini bermakna istighraq, mencakup semua, berarti alhamdu artinya segala atau semua pujian. Seperti dalam surat Al-Asr, ya, wal asri innal insana. Nah, alif lam di sini apa? Istighraq, mencakup semua. Sesungguhnya, ya, semua manusia. Insan secara ini kalau nggak ada alif lamnya insanun satu. Tetapi ada alif lamnya, al insan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali yang memiliki 4 sifat yang disebutkan dalam surat Al-Asr sampai akhir ayat atau akhir surat. Sehingga makna alhamdu adalah segala pujian hanya milik Allah dan hanya hak Allah.
Fahuwal mustahiqu lil hamdil mutlak. Allah lah yang berhak untuk mendapatkan pujian yang mutlak. Jadi pujian secara mutlak itu hanya Allah yang berhak. Dan itu hanya hak Allah saja. Wa amma ghairuhu, adapun selain Allah, fayuhmadu ala qadri ma yaf'alu minal jamili wa minal khair. Adapun selain Allah, dia dipuji atau disanjung sesuai dengan kadar perbuatan baiknya. Nah, ala qadri ma yaf'alu, sesuai dengan kadar perbuatannya, minal jamil, perbuatannya yang bagus, wa minal khair, dan perbuatannya yang baik. Ketika dia banyak bersedekah atau yang semisalnya, banyak berbuat baik, banyak berbuat ihsan, dipuji dia. Nah, Masya Allah orang ini dermawan, dapat pujian. Sekedar apa? Sekedar perbuatan yang dia lakukan. Nah, tetapi pujian mutlak, sanjungan mutlak itu hanya hak Allah saja. Nah, hanya Allah yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang mutlak. Nah, sehingga dikatakan alhamdulillah, segala puji, semua puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah, dia dipuji sesuai dengan kadar amalannya saja, amalan baiknya. Wa amal hamdu al mutlaqul kamilu, adapun pujian yang mutlak yang sempurna, fahuwa lillahi azza wa jal, maka itu hanya milik Allah saja. Li'anna ni'ama kullaha minhu, karena nikmat semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hatal makhluk idza asda ilaika syai'an minal ihsan, dan sampai-sampai kalaupun makhluk idza asda ilaika syai'an minal ihsan, kalaupun makhluk apabila dia berbuat ihsan kepadamu, berbuat baik kepadamu, seorang makhluk berbuat baik kepadamu, fa innahu minallahi azza wajal, maka sesungguhnya kebaikan itu adalah dari Allah azza wajal asalnya. Huwallazi sakhkhara laka hadzal makhluk, dialah Allah yang menundukkan orang ini berbuat baik kepadamu. Nah, jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, bersedekah kepada kita, misalkan, nah, kebaikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menundukkan orang ini untuk bersedekah kepadamu. Wa huwa alladzi makkanahu min an yuhsina ilaik, dialah Allah yang mengizinkan orang ini untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepadamu. Allah yang mengizinkannya. Nah, falhamdu yarji'u ilallahi subhanahu wa ta'ala, maka pujian semuanya kembali kepada Allah azza wa jalla. Nah. Wa qauluhu, ya, kita lanjutkan lagi, alhamdulillah. Ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala lillah, ya, alhamdulillah. Kalimat lillah jarun wa majrurun. Ini jar dan majrur. Mana jarnya? Jarnya lam, lam huruf jar, ya. Termasuk huruf jar adalah lam. Majrur, mana yang majrur? Lafdzul jalalah, Allah, ya. Lillahi, ya. Hi, ya, bukan lillahu atau lillaha, enggak boleh karena ada lam. Jadi lillahi, majrur, jar majrur dalam bahasa Arab. Muta'alliqun bil mahdzuf, yang jar majrur ini berkaitan dengan amil yang dibuang, berkaitan dengan satu kata yang dibuang. Khobarul mubtada, yang dibuang ini merupakan khobarnya mubtada, ya. Jadi masuk pada pembahasan mubtada khobar, ya. Nah, Zaidun qaimun, ya. Mana mubtada, mana khobar? Zaidun mubtada, qaimun khobarnya. Nah, Zaid berdiri, Zaidnya mubtada, berdirinya khobar, ya. Nah, jadi jar majrur dalam kalimat lillah, ya, itu berkaitan dengan amil yang dibuang yang merupakan khobar dari mubtada. Yaitu apa yang dibuang tersebut? Nah, dan mana mubtadanya? Mubtadanya alhamdu, ya. Mubtadanya alhamdu, alhamdulillah.
Jadi kalimat lillah jar majrur ini berkaitan dengan amil yang dibuang, yang semestinya atau dikira-kira antara alhamdu dengan lillah itu ada yang dibuang, ya. Nah, apa takdirnya? Takdirnya kainun au mustakir lillahi azza wajalla. Alhamdu kainun au mustakirun lillahi azza wajalla. Jadi segala puji itu ada, atau menetap milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji itu apa? Ada, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu takdirnya apa? Kainun atau mustakirun lillah. Nah, jadi kalimat alhamdulillah itu berkaitan dengan amil yang dibuang, yang berkaitan dengan jar dan majrur, yang amil tersebut khobarnya mubtada. Khobarnya mana? Alhamdu. Alhamdu kainun lillah. Nah, ya. Mana khobarnya? Kainun. Alhamdu mubtada, khobarnya kainun. Nah, alhamdu kainun lillah atau alhamdu mustakirun lillah. Nah, kemudian alhamdulillah, wallah, kata atau lafaz Allah, maknanya dzul uluhiyah, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Makna Allah adalah yang memiliki uluhiyah atau ubudiyah, yang wajib diibadahi, yang wajib disembah, ala khalqihi, oleh makhluknya, ajma'in, semuanya. Ini makna lafaz Allah. Makna lafaz Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah, yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluknya semuanya. Wa hadzal ismu, nama ini, nama Allah, ya, la yusama bihi ghairuhu subhanahu, tidak boleh selain Allah bernama dengan nama ini. La ahadun tasama billah, tidak ada seorang pun yang bernama dengan nama Allah. Ya. Hatta Fir'aun, sampai Fir'aun sendiri, ya, yang mengaku Tuhan, ya, maqala anallah, Fir'aun enggak mengatakan anallah, aku adalah Allah, tidak. Tetapi apa? Lakinnahu qala, tetapi dia mengatakan ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Ana rabbukumul a'la, ya. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Fir'aun enggak mengatakan anallah, aku adalah Allah, ya. Tetapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Fahadzal ismu khasun billah, maka nama ini, nama Allah itu khusus untuk Allah. La ahada yatasama bihi abadan, tidak ada seorang pun yang bernama dengan nama Allah selama-lamanya. Wala ahada yajra'u an yakula anallah, dan tidak ada seorang pun yang berani lancang mengatakan aku adalah Allah. Nah, enggak ada. Nah, baik, ya, sudah masuk Isya, ya. Masih tinggal beberapa paragraf lagi. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan, setelah azan. Fadhal al-mu'adzin li'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh, qauluhu ta'ala Rabbi, alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbi, firman Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Rabbi di sini na'tun lismil jalalah, ya, na'at atau sifat, ya. Na'at itu sifat, sifat untuk ismul jalalah, sifat untuk nama Allah, ya. Sifat untuk Naam Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa huwa majrurun, dan Rabbi di sini majrur. Karena sifat itu mengikuti yang disifati. Nah, sifat kedudukan i'rabnya mengikuti yang disifati. Wa huwa mudhaf, dan juga Rabbi di sini adalah mudhaf. Nah, mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya al-alamin. Ini mudhaf ilaih, Rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Rabbil alamin, Rabbil alamin di sini apa? Sifat. Rabb di sini sifat. Rabb semesta alam. Ini sifat. Sifat dari Allah. Nah, bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam. Nah, mafhum ya? Ini kalimat Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Kemudian al-alamin, kata al-alamin mudhafun ilaihi majrurun. Itu mudhaf ilaih kedudukannya. Naam, mudhaf ilaih majrur, dan juga majrur. Yang namanya mudhaf ilaih itu majrur, ya. Rabbil alamin. Enggak boleh Rabbil alamun, ya. Wa alamatu jarri al-ya, dan tanda jernya al-alamin adalah dengan ya. Al-alamin dengan ya. Ini tanda jernya, ya. Kenapa dengan ya tanda jernya? Li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkari salim. Karena al-alamin ini mulhaq, diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau dia majrur itu tanda jernya dengan ya. Nah, misalkan ya, marartu bil muslimin, ya, aku melewati kaum muslimin. Ada ba di sini, bil muslimin. Nah, muslimin ini majrur. Majrurnya tanda jernya dengan apa? Ya. Nah, aslinya muslimun, ya. Nah, muslimuna, tetapi ada ba, jadi muslimina, ya. Bil muslimin. Nah. Baik, ini alamat jernya al-alamin, yaitu dengan ya. Nah, kalau yang akhirnya sahih, yang akhir katanya itu sahih, ya. Nah, taib dan bukan bukan musanna dan bukan jama' mudzakkar salim, maka tanda jirnya dengan apa? Kasrah. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid, ya. Ada ba di sini, bi Zaidin. Enggak boleh bi Zaidun. Bi Zaidin, tanda jirnya dengan kasrah, Zaidin. Nah, ini pembahasan dilihat dari segi nahwu, ya, dari segi nahwu atau dari sisi bahasa, ya. Maka seperti yang kita katakan sebelumnya, ya, kalau pembahasannya sudah nahwu sorof, ya, nah maka yang nyambung, yang enggak nyambung. Nah, kemudian kita lanjut saja. Fawadihun, maka jelas annal hamda kullahu, bahwasannya pujian semuanya, wassana'a kullahu, demikian pula sanjungan semuanya, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Rabb semesta alam. Wa alamul malaikati wa alamul jamadat wat tuyur wa alamus siba wa alamul hayawanat wa alamul hasyarati wal dzarrah, awalim fil barri wal bahr la ya'lamuha illallah wa la yuhsiha illallah kulluha Allahu rabbuha. Ini satu kalimat semuanya.
Kata Syekh, alamul malaikah, ya, makhluk yang berupa malaikat, alamnya malaikat, alamnya benda-benda padat, ya, makhluk Allah yang berupa benda padat, alamnya burung, ya, makhluk Allah yang berupa burung, alamnya binatang buas, ya, makhluk Allah yang berupa binatang-binatang buas, alamul hayawanat, makhluk Allah yang berupa hewan-hewan, alamul hasyarat, makhluk-makhluk Allah yang berupa serangga, wadzarrah, dan juga makhluk Allah yang berupa semut, ya. Awalim fil barri wal bahr, semua makhluk Allah, semua makhluk yang di daratan dan di lautan, la ya'lamuha illallah, yang tidak mengetahui semuanya kecuali Allah, wa la yuhsiha illallah, dan tidak bisa menghitungnya, menghitung semua makhluknya kecuali Allah, ya. Semuanya kulluha Allahu rabbuha, semuanya Allah lah Rabbnya. Allah lah Rabbnya semuanya ini. Rabbnya malaikat, ya, Rabbnya benda-benda padat, ya, Rabbnya burung-burung, binatang buas, hewan-hewan, serangga, semut, ya, semua yang ada di daratan dan di lautan, yang hanya mengetahuinya Allah saja. Nah, semuanya ini Rabbnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, wahada, dan ini Rabbul Alamin, kalimat Rabbul Alamin, la yutlaku illa Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dimutlakan, tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yumkin li ahadin an yuqala lahu Rabbul Alamin, tidak mungkin bagi seorang untuk dikatakan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Nah, tidak mungkin, karena Rabbul Alamin hanya dimutlakan, diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian fa'idha kila, apabila dikatakan Ar-Rabbu, kalau tadi Rabbul Alamin itu hanya diperuntukkan kalimat tersebut atau seruan tersebut hanya untuk Allah. Namun kata fa idza qila ar-rabbu, demikian pula apabila dikatakan ar-rabbu, ada alif lamnya, ada alif lam, ar-rabbu, fa hadza la yutlaqu illa 'ala Allah jalla wa ala, demikian pula ini tidak dimutlakan, tidak diperuntukkan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah, kalau seorang mengatakan Ar-Rabb, ya, nah, aku berdoa kepada Ar-Rabb, nah, aku berdoa kepada Allah. Kata Ar-Rabb, ya, itu tidak dimutlakan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wala yansarifu illa ilaih, dan kata Ar-Rabb itu tidak terarah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal makhluk, ya, adapun kalau kalimat Rabb itu ditujukan kepada makhluk, ya, ditujukan kepada makhluk, fayuqayyad, maka dia ditakyid, ya, nah, diberi sandaran kepada yang lain, atau ditakyid, ya, khususkan, ya, penyebutannya. Contohnya fayuqal, maka disebutkan Rabbud Dar, ana Rabbud Dar, aku adalah pemilik rumah. Nah, jadi disandarkan kepada ad-dar, ya, kepada yang dimaksud, ya, yang sesuai dengan konteks pembicaraan tentunya. Ana Rabbud Dar, aku adalah pemilik rumah. Ana Rabbul Bahimah, atau man Rabbu hadhil Bahimah, siapakah Rabb bahimah ini, binatang ini? Artinya siapa pemilik binatang ini? Nah, seperti dalam sabda Rasulullah SAW, man Rabbu hadzal jamal, siapa Rabb unta ini, ya. Nah, artinya siapa pemilik unta ini? Jadi boleh kalimat Rabb tanpa alif lam, ya, kalimat Rabb tanpa alif lam. Nah, bila ditujukan kepada makhluk, yuqayyad, ditakyid dengan
Nah, Rob apa? Ya, Rob rumah atau Rob bahimah, Rob hewan. Ya. Nah, pemilik rumah, pemilik hewan, pemilik binatang itu artinya. Maknanya malikuha wa sahibuha, pemiliknya atau tuannya. Nah, baik. Mafhum ya? Selesai dari penjelasan Syekh Naam Shalih Fauzan hafizahullah taala terhadap matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa wad dalilu qauluhu taala alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan Syekh. Naam, dan dialah yaitu Allah sesembahanku dan aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Nah. Kalimat selanjutnya Syekh mengatakan wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan semua yang selain Allah adalah alam, makhluk ya. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu, dan aku adalah salah satu dari makhluk itu. Tapi insyaallah kalimat ini akan kita baca penjelasannya pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Baik.